Salam satu nyali, Wani. Halo dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai Anda semua. Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Persebaya Update, Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021. Target akhir di BRI Liga 1 2021, mampukah Persebaya juara musim ini? Jangan lupa subscribe YouTube Nial ID. Salam satu nyali, One. Persebaya Surabaya menatap BRI Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022, seri 4 dan 5 dengan penuh keyakinan. Tim baju hijau siap bersaing dengan tim-tim lainnya guna mencapai prestasi terbaik. Persebaya menyambut lanjutan BRI Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan modal cukup meyakinkan. Arif Satria dan kawan-kawan sementara menempati posisi keempat klasemen. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso cukup optimis bisa persembahkan prestasi terbaik pada timnya musim ini. Catatan positif di putaran pertama Liga 1 2021 disebut Aji Santoso menjadi modal penting dan sedikit gambaran tentang kualitas tim. Persebaya dalam 10 laga terakhir belum tersentuh kekalahan, 5 laga terakhir catatkan clean sheet. Persebaya juga menjadi tim paling produktif dengan 29 gol, mengungguli Raihan Bayangkara FC yang baru mengemas 22 gol. Akibat torehan positif tersebut, Persebaya yang awal kompetisi sempat terseok-seok, saat ini bertengger di posisi 4 klasemen sementara dengan bekal 30 poin. Menariknya, catatan positif itu terus didapatkan Persebaya meski selalu turun dengan kekuatan pincang akibat cedera, akumulasi kartu, dan banyak pemain bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami akan berusaha untuk lebih baik lagi di seri 2, meski saya tahu ini tidak mudah, ini berat, ungkap Aji Santoso kepada Mimin. Ditanya soal target meraih juara musim ini, Aji Santoso enggan mengomentari. Apalagi manajemen Persebaya tidak memberi target muluk-muluk pada tim musim ini. Tidak seperti musim 2020 yang menargetkan juara setelah musim 2019 finish di posisi 2 klasemen akhir. Setelah melakukan persiapan matang dengan merekrut pemain mentereng, sayang di musim 2020 kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19. Mimpi Persebaya meraih juara harus dihentikan sementara. Meski manajemen tidak memberi target, tapi saya tentunya kepengen berbuat lebih. Kami akan berusaha untuk lebih baik lagi di seri kedua ini meski saya tahu ini tidak mudah, ini berat, ucap Aji Santoso. Saya sangat yakin dengan antusias pemain yang sangat bagus di dalam latihan, pelatihan selalu mengerjakan 100%, mudah-mudahan kami lebih maksimal, tambahnya. Kabar apik, apalagi kekuatan Persebaya putaran kedua akan lebih lengkap setelah 4 pemainnya yang saat ini sedang bergabung dengan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 kembali dengan tim. Koko Ari Araya yang sebelumnya masa pemulihan cedera panjang terus mengalami peningkatan dan berpotensi besar diturunkan di putaran kedua. Banyaknya opsi pemain yang dimainkan akan menjadi modal tersendiri bagi Aji Santoso menjalankan strategi yang diinginkan. Meski putaran pertama meraih hasil positif, Aji menyebut tetap ada evaluasi dari semua lini dan aspek. Sebagai bagian dari evaluasi, Aji enggan memberi bocoran soal kemungkinan merombak komposisi pemain di transfer window kali ini. Respons sama juga ditunjukkan oleh manajemen yang tutup mulut terkait kemungkinan melakukan perombakan tim. Kami evaluasi di semua aspek, baik bertahan maupun menyerang dan transisi, semua kami benahi untuk menghadapi seri kedua, tegas Aji Santoso. Selain terus melakukan evaluasi tim, Aji Santoso juga berharap pemainnya tidak cepat puas dengan catatan positif putaran pertama. Saya mau putaran kedua nanti pemain benar-benar harus maksimal karena kami punya peluang bagus bisa berprestasi untuk kompetisi kali ini, pungkasnya. Ya, Persebaya punya kesempatan juara musim ini. Syaratnya, penampilan skuad baju hijau konsisten dan menangan di setiap laga. Tim kebanggaan Are-Are Surabaya ini bakal bersaing dengan Bayangkara FC, Persib Bandung, Arema FC, Bali United dan tim lainnya. Mereka jelas tidak rela dan punya motivasi berlipat untuk menjegal jalan baju hijau menggapai gelar musim ini. Sebagai upaya mencapai itu, Persebaya saat ini mulai terus mengasah taktikal jelang menghadapi Bali United tanggal 5 Januari tahun 2022 mendatang. Terpisah, pelatih kiper Persebaya, Benjamin Van Breukelen katakan kondisi di penjaga gawang tidak ada masalah. Semua pemain yang ada di tim tidak menemui kendala berarti. Persebaya hanya tinggal menunggu Hernando Ari yang saat ini masih bergabung dengan Timnas Indonesia. Selain Hernando ada 2 kiper lain, Andika Ramadhani dan pemain syarat pengalaman David Rizka. Sementara Satria Tama masih terus dalam masa pemulihan cedera cukup panjang. Alhamdulillah persiapan lancar, semua berjalan baik, kami cukup siap menghadapi seri 2. Semoga mendapat hasil lebih bagus, ucapnya. Jangan lupa
like and subscribe channel Nial ID. Salah satunya Lipa. Rumor, Persebaya Surabaya datangkan penyerang tajam Eropa bernilai fantastis. Jose Wilson dikabarkan akan segera didepak dari skuad Persebaya Surabaya pada pertengahan musim ini. Kini dikabarkan kalau Persebaya Surabaya sudah mengantongi satu nama untuk pengganti Jose Wilson. Kabar tentang akan dilepasnya Jose Wilson mencuat setelah sepanjang musim paruh pertama, ia tidak terlalu berkontribusi banyak terhadap terciptanya gol Persebaya Surabaya. Jose Wilson merupakan pemain asal Brasil yang didatangkan Persebaya Surabaya dari klub Liga Malta, Hibernians FC pada awal musim ini. Catatan golnya saat membela Hibernians FC sebenarnya juga tidak terlalu moncer. Ia hanya mencetak 2 gol dan 6 assist dari 23 penampilan. Begitu juga saat bersama Persebaya, ia baru berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist dari 13 penampilannya sepanjang putaran pertama Liga 1. Kontribusi gol yang diberikan Wilson jelas bukan apa yang diharapkan Persebaya. Wilson dikabarkan akan segera didepak dari skuad Persebaya. Bahkan tim berjuluk baju hijau ini disebut telah mengantongi nama pemain baru yang akan menggantikan posisinya. Pemain yang kini sedang bermain di Liga Eropa, memiliki insting tajam dalam mencetak gol dan harga jual fantastis. Ia adalah Anthony van den Hurk, pemain yang kini bermain di divisi kedua Liga Swedia untuk Helsingborg. Sebelum membela klubnya yang sekarang, ia juga cukup lama bermain di kompetisi Liga Belanda. Meski kelahiran Belanda, Anthony van den Hurk lebih memilih untuk membela negara Curaçao di level nasional. Di level tim nasional, van den Hurk baru tampil sebanyak 5 kali dan mencetak 1 gol. Namun, untuk bisa membawanya ke Surabaya, Persebaya harus merogoh kocek cukup dalam karena ia masih terikat kontrak dengan klubnya yang sekarang hingga tanggal 31 Desember tahun 2022. Angka yang harus dikeluarkan Persebaya mencapai Rp8,69 miliar. Harga yang tampaknya cukup sepadan dengan kualitas yang ia miliki. Meski begitu, hingga kini belum ada statement secara resmi dari Persebaya perihal hal ini. Subscribe ya, Rek. Oke dulur, demikian Persebaya update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali, Wani.